Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nadia Putri Salma, NIM 141911333132. Di sini aku dari kelas C kelompok 7 akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas air, materi pengapuran dan pemupukan. Pertama-tama, tujuan praktikum ini adalah untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Kemudian, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah diantaranya ada akuarium, sekop, dan ember. Kemudian bahan yang digunakan ada tanah, CaCO3 atau kapur pertanian, urea, dan TSP. Berikut cara kerja praktikum ini. Yang pertama, masukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya. Kemudian, balik tanah tersebut dengan sekop. Jemur selama 3-5 hari. Jangan sampai terjadi pecah-pecah pada tanah. Kemudian, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1-2 hari. Kemudian ukur pH tanahnya, laporkan hasilnya. Berikutnya, kapur CaCO3 diberikan sebanyak 1,5 ton per hektar. Keringkan 2-3 hari, kemudian padatkan. Berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Kemudian tambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar, sebarkan merata di seluruh permukaan tanah. Kemudian lakukan pemupukan lagi tiap 2 minggu sekali. Berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan mensuci hamakan tanah dasar kolam atau tambak. Nilai pH tanah gambut yang terlalu rendah dan tingkat kesuburan yang rendah menyebabkan tanah gambut miskin akan unsur hara, makro, dan mikro. Menurut Mubekti 2011, tanah gambut juga memiliki sifat mengering tidak balik atau irreversible drying. Disebabkan dari kekurangan tersebut, dibutuhkan pengolahan terlebih dahulu sebelum lahan gambut dapat dijadikan sebagai lahan alternatif untuk budidaya. Seperti dengan kegiatan pengapuran dan pemupukan. Berdasarkan hasil penelitian Pamungkas 2014, diketahui bahwa kandungan unsur K pada tanah gambut tergolong tinggi, sementara unsur N atau nitrogen dan P atau fosfor masih rendah, sehingga dibutuhkan pemupukan guna meningkatkannya. Pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan unsur hara N dan P digunakan pupuk urea dan SP36. Mengingat kedua jenis pupuk tersebut cepat bereaksi dalam air, mudah didapat di pasaran dan harganya relatif murah. Pengapuran tanah dasar dilakukan setelah tanah dasar kering dan bersih dari bahan organik. Pengapuran dilakukan untuk menaikkan pH, membunuh bibit penyakit, dan menambahkan kekerasan atau kepadatan tanah. Kapur yang digunakan adalah kapur dolomit dengan dosis 150 gram per meter. Pengapuran dilakukan dengan cara penebalan kapur secara merata pada dasar tambak dengan ketebalan berbeda pada tiap permukaan tanah. Pemupukan yang dilakukan oleh pembudidaya di Wonosari kebanyakan menggunakan pupuk urea dengan dosis 400-500 gram per meter. Pemupukan dilakukan dengan cara ditebar pada kolam sampai merata. Setelah itu kolam didiamkan selama 4-6 hari supaya pupuk yang telah diberikan bereaksi dengan sempurna. Pemupukan ini berfungsi untuk memberikan unsur hara yang diperlukan bagi pakan alami sehingga lahan kolam akan menjadi subur.
Tanah dimasukkan ke dalam masing-masing wadah dengan ketinggian 20 cm ditentukan berdasarkan dosis masing-masing perlakuan. Pengapuran dilakukan dengan cara menaburkan secara merata di atas permukaan tanah dan diaduk secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dolomit dan tanah. Selanjutnya tanah dasar diinkubasi selama 15 hari dalam kondisi kadar air kapasitas lapangan agar kapur dapat bereaksi dengan tanah selama masa inkubasi. pH tanah diamati setiap 3 hari sekali. Berikutnya adalah proses pemupukan. Sebelum melakukan proses pemupukan, awalnya kita harus memeriksa pH dari tanah tersebut. Apabila pH tanah tersebut kurang dari 6, maka dilakukan pengapuran kolam terlebih dahulu. Kemudian tanah dibiarkan hingga 2 minggu agar kapur bekerja sempurna. Pupuk yang digunakan adalah pupuk anorganik, urea, dan SP36 dengan cara ditebar pada setiap wadah sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Pemberian pupuk hanya dilakukan sekali selama penelitian. Setelah pupuk diberikan menyatu secara merata dengan tanah, maka air diisi ke dalam wadah hingga ketinggian 45 cm dari permukaan tanah. Berikut ini merupakan contoh pengapuran dan pemupukan kolam. Yang pertama-tama adalah pengeringan kolam, kemudian pembajakan pada dasar kolam, kemudian proses pengapuran. Setelah proses pengapuran, didiamkan selama 1 hingga 2 minggu. Setelah itu tanah siap untuk dipupuk. Setelah dipupuk, tanah siap untuk dijadikan tempat budidaya.